clean itu jujur, kita jujur juga terbuka. Saya peribahasa lebih baik saya ditipu, dibodohi clean daripada saya melakukan penipuan itu. Setiap orang menjalani takdirnya masing-masing dan tidak ada orang yang tahu dia akan menjadi apa, dia akan sukses seperti apa. Dan ketika orang menjalani takdirnya, ketika jalan hidup yang beragam, meski tidak semua jalan hidup itu nyaman, tetapi juga tidak selamanya susah. Kalau jalan itu tidak selamanya lurus, tetapi juga tidak selamanya berkelok. Kalau kita bicara tentang dunia pengacara, advokat di Kalimantan Selatan, kita mengenal ada tokoh senior advokat pengacara di Kalimantan Selatan, Dr. Haji Fauzan Ramon SHMH. Hari ini orang mengenal beliau sebagai sosok yang sukses di dalam dunia pengacara. Tetapi tidak banyak orang tahu bagaimana sesungguhnya jalan hidup dan meniti karir seorang Dr. Fauzan Ramon dengan segala kemapanan yang dimiliki hari ini. Maka dalam ruang kita hari ini kita akan mendengar lebih jauh bagaimana jalan hidup dan jalan sukses yang dilalui seorang Dr. Fauzan Ramon dan apa yang menjadi prinsip hidup beliau hingga kemudian mendapatkan segalanya hari ini dengan pendidikan yang tinggi sebagai seorang doktor di bidang hukum. Bang Fauzan, orang mengenal Bang Fauzan sebagai seorang pengacara sukses, pengacara senior, advokat dan juga pengusaha di Kalimantan Selatan yang hari ini dengan segala kemapanan, dengan memiliki segala sesuatu yang itu diharapkan banyak orang. Tetapi tidak banyak orang tahu bagaimana jalan sukses seorang Dr. Fauzan Ramon hingga hari ini mendapatkan segalanya, Bang Fauzan. Terima kasih. Saya berkiprah di dunia pengacara sejak tahun 1992. Alumni saya di Fakultas Hukum, S1 saya di Fakultas Unlam dulunya, S2-nya di Unlam juga, Universitas Lambung Mangkurat. Nah, waktu itu karena di Kalimantan Selatan khususnya Fakultas Hukum untuk jenjang pendidikan untuk S3 saya datang waktu itu nemui dosen saya, salah satunya Ibu Rosita Saifuddin. Dia bilang kepada saya, 5 tahun belum ada di sini untuk jenjang S3. Sedangkan saya kan ibaratnya kalau mau jadi pengacara, kita harus lebih pintar di dalam disiplin ilmu dan pendidikan. Yang kedua itu, nah setelah itu saya mengambil di Surabaya, di Untak waktu itu. Selama kurang lebih saya 3,5 tahun selesai di S3. Artinya apa yang saya rasakan sekarang di dunia pengacara itu memang saya seperti teman-teman juga, berintisnya dari bawah, dari perkara yang penunjukan, tapi saya banyak berkenal dengan beberapa Kapolres, ketua pengadilan negeri. Jadi masukan-masukan dia bilang, kalau jadi pengacara, konsisten, komitmen, itu harus punya prinsip. Kita namanya pengacara mempunyai komitmen, clean itu jujur, kita jujur juga terbuka. Saya peribahasa lebih baik saya ditipu, dibodohi clean daripada saya melakukan penipuan atau itu. Dan kita janji sebagai lawyer, jangan menjanjikan sesuatu. Nah, sampai sekarang itu saya pegang prinsip. Walaupun sekarang dunia pengacara itu banyak organisasi, ada Pradi, ada KI, dan di Pradi saja ada 5 organisasi. Tapi kalau prinsipnya, kalau kita mempunyai pedoman prinsip, insya Allah perkara itu datang sendirinya. Nah sekarang saya menikmati apa yang saya inginkan, pendidikan sudah selesai, dan saya juga diminta salah satu perguruan tinggi diminta jadi dosen. Nah jadi prinsip dunia pengacara itu enjoy, kita nggak ada beban. Jangan. Sekarang ini kan kebanyakan orang menjadi advokat ada sebagai pengacara itu sebagai pelarian. Contohnya melamar di sana sini nggak lulus atau pensiunan dari instansi lain baru jadi lawyer. Kalau saya benar-benar sejak 92 saya udah jadi lawyer. Nah memang suka dukanya banyak. Kita kadang-kadang kasus itu kita pikirkan kalau masuk ke kantor kita gelar dulu. Nah sekarang saya menikmati di kantor itu saya jarang,
hanya ada 7 staf saya. Nah itu ada perkara masuk, pidana, perdata, tun, kita gelar dulu. Di mana sih kelemahan kekurangannya? Bang Faujan, alasan awal seorang Dr. Faujan Ramon memilih profesi sebagai seorang pengacara itu apa? Karena di keluarga saya itu kan banyak, ada yang kejaksaan, ada yang tentara, ada yang kepolisian. Nah untuk dunia pengacara tidak ada. Jadi saya mengambil supaya di keluarga saya itu lengkap, ada pengacara, ada tentara, ada polisi, dan istri saya juga ambil notaris. Nah, itu. Bang Faujan, tentu kalau kita bicara sukses, dukungan keluarga menjadi penting. Bagaimana dukungan istri, dukungan anak, sehingga seorang Dr. Faujan Ramon bisa memiliki segalanya hari ini dengan karir sebagai seorang pengacara yang hari ini orang bisa lihat lah bagaimana seorang Dr. Faujan Ramon. Dukungan keluarga, istri, dan anak tuh sangat menunjang. Saya selalu terbuka sama istri, sama anak kalau melakukan apa. Karena dunia pengacara ini kan penuh keglamoran. Tapi kita punya prinsip, klien itu ada yang pengusaha, ada yang banyak lah klien-klien itu. Semuanya kan kadang-kadang kita mengikuti klien, semuanya kita nggak pulang ke rumah, kita telepon. Nah, saya nggak bisa pulang karena mau menyelesaikan dengan ketemu klien gitu. Nah, jadi saran saya kalau mau jadi pengacara sukses, anak dan istri itu menunjang. Terutama istri, jangan banyak cemburu. Karena saya kalau sudah di luar itu kan milik publik, nggak bisa dicemburu-cemburu. Kalau seorang pengacara apalagi tunduk kepada istri, takut kepada istri, istri cemburu, itu tidak akan sukses. Terganggu menangani perkara. Bang, hari ini kan sorotan orang terhadap penegakan hukum beragam. Ada krisis kepercayaan orang terhadap penegakan hukum. Sementara posisi pengacara itu menjadi posisi yang penting. Bagaimana kemudian membela hak-hak masyarakat yang terzalimi, misalnya masyarakat yang harusnya dibela, mereka yang tidak mampu dan segala macam. Dalam pandangan seorang Bang Dr. Faujan Ramon bagaimana? Dalam penegakan hukum, posisi pengacara atau lawyer sangat berperan. Salah satu contoh yang saya banyak tangani, kasus tanah di Bendara, di Kabupaten Banjarbaru dan Matapura. Klien saya itu sudah mempunyai sertifikat alas hak yang menurut hukum itu sangat positif. Tapi di dalam prakteknya ada beberapa oknum BPN sendiri yang melakukan. Apalagi orang sudah punya sertifikat, kadang-kadang digandakan dia. Nah itu kalau tidak seorang lawyer yang mempunyai pengalaman, mempunyai pendirian, itu akan goyah. Karena goda-godaannya ada perusahaan yang besar, semuanya di Bendara, itu tanahnya diambil, bersertifikat. Itu kadang-kadang dari pihak-pihak perusahaan bisa menjanjikan dengan kita, udahlah, nggak usah diurusin Pak, maunya Bapak apa. Karena ujian seorang pengacara itu bukan gampang, banyak ujiannya. Dari segi, ya tidak saya sebut lah. Kalau kita tergiur dengan uang, saya tidak mungkin sampai di sini. Kalau tergiur dengan uang, maka tidak mungkin mendapatkan kesuksesan hari seperti ini. Karena bagaimanapun kita tentunya memerlukan dana atau duit. Tetapi saya prinsip, kalau kita membela kebenaran dengan bukti-bukti yang kuat, insya Allah jalannya mulus. Nah karena beberapa pengacara saya lihat gagalnya ya karena tidak komitmen, tidak konsisten. Nah tentang menangani kasus juga, jangan sampai seorang pengacara menangani kasus sedangkan dia bermasalah. Itu sudah nggak akan selesai. Nah jadi perlunya saya pikir dengan pengalaman saya, kalau semakin tinggi semakin punya nama, kita juga ibarat pohon, semakin tinggi goyangan-goyangan itu tidak akan lepas. Tetapi kalau kita punya prinsip, tidak ada masalah, finansial kuat, no problem bagi kita. Nah karena orang yang finansial tidak kuat itu bisa dibayang-bayangi dengan berbagai cara. Godaannya, baik itu mafia tanah, ya kan itu kan. Karena kebanyakan mafia itu oleh oknum-oknum yang sudah pensiun, dia tahu jalannya gitu kan.
Artinya Bang Faujan pernah ditawari, diiming-imingi dengan nominal uang dan segala macam, digoda untuk kemudian dalam tanda petik bermain di situ. Ya, jadi saya salah satu juga dulu lawyer kondang juga di Kalimantan Selatan. Saya menangani perkara batu bara. Saya sebagai penggugat, dia telepon lewat ajudannya bahwa saya harus mengalah, berapa perlu dana. Itu tidak dilakukan oleh seorang Dr. Faujan Tidak, Ramon? karena saya pikir itu ujian bagi saya. Nah, karena orang untuk memenangkan sesuatu berbagai macam cara dengan segala dihalalkan, itu menurut saya nggak benar. Jadi bagi seorang Dr. Faujan Ramon, duit itu bukan segala-galanya? Bukan segala-galanya. Malah yang orang yang jelas-jelas tidak ada uang, tapi bukti kuat keterbukaan, saya bantu dana-dananya. Itu banyak. Jadi yang kebanyakan itu kasus-kasus tanah, orang sudah turun-temurun memelihara, ternyata begitu ini suratnya sudah dibikinkan, keluar sertifikat. Bayangkan itu. Bang Faujan, artinya salah kalau orang menilai Faujan Ramon pengacara sukses yang harus dibayar dengan mahal. Kalau orang kemudian tidak mampu, seorang Faujan Ramon juga bisa membela orang-orang seperti itu. Ya, penilaian itu kan mungkin orang tidak mengerti. Di kantor saya itu banyak orang yang tidak punya dana, kita bantu. Banyak sekali. Karena prinsip saya, kalau kita bantu orang yang memang dijolimi, memang haknya, itu Tuhan akan memberi kemudahan. Bang, sekarang ini kan Bang Faujan memiliki kantor pengacara, punya karyawan di kantor itu, kemudian banyak kasus yang harus ditangani. Sementara dalam situasi sekarang banyak orang kemudian lagi down, lagi turun. Bang Faujan bagaimana menjaga ritme kerja sehingga tetap ada yang kemudian ditangani dan segala macam? Ya, syukur alhamdulillah, saya perkara bukan hanya di Kalimantan saja, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Papua, Jakarta. Karena sekarang teknologi kan canggih. Di Google itu kan ada gitu. Karena orang namanya lawyer itu kan punya nama. Seperti saya Faujan Ramon and rekan. Nah, kalau oknum-oknum yang bermain itu kan bukan tanggung jawab kita. Jadi saya alhamdulillah dengan COVID ini perkara tuh selalu mengalir. Paling tidak 1 bulan itu 10 loh. 10. Jadi kantor saya tetap bekerja. Dan sekali lagi juga kalau mau jadi pengacara sukses ya kita punya kantor sendiri. Jangan di rumah, jangan di pengadilan. Kantor itu kan kita jadi bisa membedakan ada kepentingan publik, kepentingan pribadi kan lain. Nah, kebetulan saya kan tinggal di Citraland. Citraland ini kalau mau ketemu saya harus jelas ada janji. Kenapa? Karena saya tidak mau terima tamu dalam urusan perkara datang ke rumah. Saya hindari itu. Karena kita menjaga profesionalisme kita. Jadi kalau urusan pekerjaan silahkan datang ke kantor. Karena kerja saya dari jam 8 sampai jam 5 sore kantor itu. Walaupun saya tidak ada, jarang di kantor, kadang-kadang saya ke kantor Kejaksaan Tinggi, ke Polda, ke pengadilan, memantau gitu. Tapi tetap ada yang melayani dan pembagian bidang-bidangnya sudah ada. Bang Faujan, dengan segala kesuksesan yang dicapai, dengan segala kemapanan yang dimiliki hari ini, apalagi yang menjadi cita-cita seorang Dr. Faujan Ramon ke depan? Pertama, saya ini udah 3 tahun menjadi dosen tetap. Mungkin 2 tahun lagi saya ambil profesionalnya. Yang kedua, saya berbuat kebaikan semasa saya masih hidup ini. Apakah saya menyumbang yatim piatu, apakah saya menyumbang masjid atau musola. Gitu. Jadi itu yang kemudian menjadi concern seorang Dr. Ya, Faujan. syukur alhamdulillah saya sudah ke Arab Saudi sudah 4 kali. Ya, saya bersyukur alhamdulillah. Dan juga saya kalau memang ada rezeki, karena tempat-tempat hiburan itu saya pengen lagi satu keluarga. Kemarin kan saya satu keluarga umroh, saya menikmati kehidupan itu. Karena saya muslim, saya juga bersiap-siap untuk nanti pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kebaikan yang ditinggalkan, ada amal yang kemudian terus mengalir untuk seorang Dr. Faujan Ramon meskipun dia sudah tidak ada lagi. Iya.
Baik, terima kasih Bang Faujan Ramon, seorang pengacara senior, pengacara sukses di Kalimantan Selatan yang sudah berbagi dalam ruang kita, dan semoga ini bisa menginspirasi banyak orang, terutama para advokat di Kalimantan Selatan. Tidak hanya Banjarmasin, karena orang mengenal bagaimana sosok seorang Dr. Faujan Ramon sebagai seorang pengacara dengan segala prestasinya, dengan segala kemapanan yang hari ini dimiliki. Terima kasih sekali lagi Bang Dr. Faujan Ramon, SHMH. Demikian ruang kita kali ini dengan tamu spesial kita, Dr. Faujan Ramon SHMH, seorang advokat, seorang pengacara senior, pengacara sukses di Kalimantan Selatan dengan segala prestasi dan kemapanan yang diperolehnya. Dan dari dialog kita dalam ruang kita hari ini, setidaknya ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, ada banyak nilai yang kita ambil dari sosok seorang Dr. Faujan Ramon, yang orang tidak tahu bagaimana jalan karir seorang Dr. Faujan Ramon hingga mendapatkan segalanya hari ini. Dan semoga bermanfaat. Demikian ruang kita kali ini, dan sampai jumpa di ruang kita berikutnya.